pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD Papua menolak kenaikan harga BBM. Harga bahan bakar minyak mahal, nelayan Lampu 1 Merauke tidak melaut. Polisi Pamong Praja bongkar lapak pedagang di kawasan Libra, Merauke. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Aliansi Organisasi Kemasyarakatan serta Pemuda Kota Jayapura menolak kenaikan harga bahan bakar minyak Selasa kemarin. Mahasiswa menolak kenaikan harga BBM karena membebani rakyat. Pengunjuk rasa menilai langkah Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Mahasiswa diterima sejumlah anggota DPRD Papua. Pengunjuk rasa kemudian menyerahkan pernyataan sikap untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Subsidi yang kami anggap keliru dalam penetapannya. Tidak memperhatikan keberpihakan masyarakat menengah ke bawah, khususnya pelaku usaha dan UMKM, maka dengan ini kami menuntut dengan tegas kepada DPRP dan pemerintah Provinsi Papua. 1. Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan ekonomi rakyat yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19. 2. Meminta kepada pemerintah mencabut tarif dasar kenaikan listrik. 3. Meminta kepada DPRP dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pedagang eceran BBM agar mendapat kuota pertasop, khususnya mama-mama dan bapak-bapak Papua. 4. Mendesak pemerintah memberantas mafia di sektor migas, minyak, pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Penyampaian itu sangat benar dan sangat positif. Kami akan teruskan juga setelah pimpinan DPR akan segera bentuk pansus, segera mengantarkan aspirasi ke DPR RI sesuai dengan tugas-tugas yang mensyaratkan undang-undang. Kami tidak bisa terima di sini, tidak diabaikan di sini, tapi kita akan teruskan. Kedua juga kami akan koordinasi menurat pimpinan DPR, menurat koordinasi Kapolda, Pangdam di tingkat Provinsi Papua. DPRP, pimpinan kami akan laporkan apa yang hasil hari ini. Jadi itu yang kami bisa sampaikan. Kami tidak bisa kurang, tidak bisa lebih, tapi apapun yang muat dalam surat ini kita tetap akan teruskan. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu lalu. Pemerintah menaikkan harga BBM karena anggaran subsidi BBM naik 3 kali lipat di tahun ini dan semakin membebani APBN. Kenaikan harga BBM tersebut dinilai sangat tinggi di tengah kehidupan masyarakat yang sedang sulit. Saat ini harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga Timika berunjuk rasa menolak langkah KPK yang tengah melakukan penyidikan terhadap pembangunan gereja Kingmi Mil 32 yang dibangun Bupati Mimika. Masa sejak pagi berkumpul di gereja Kemah Injil Jalan Hetaubun, lalu mereka dikawal ketat pasukan Brimob dan tentara menuju gedung DPRD Mimika. Pengunjuk rasa meminta KPK menghentikan pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi Mil 32. Negara terhadap orang Papua perlu dihargai pembangunan gereja ini sampai selesai.
Wilayah belum selesai, tidak boleh menyimpulkan apapun. Untuk itu kami datang. Untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Ketua Dewan yang terhormat yang ada di sini, kepada pihak kepolisian, kepada kejaksaan yang berhubungan langsung dengan KPK. KPK adalah instansi independen yang murni, yang bicara tentang korupsi dan lain segala macam. KPK kami menilai KPK dimanfaatkan oleh elit-elit politik lokal di Kabupaten Timika. Betul tidak? Setiap agama, mau Muslim kah, mau Hindu kah, mau Buddha kah, mau Kristen Protestan kah, Katolik kah, namanya agama tidak pernah mengajarkan tentang korupsi. Dia akan dengan sendiri dia akan terungkap. Sekalipun kita akan ungkap, ada hukum agama, ada hukum pemerintah, ada hukum adat. Gereja tidak pernah bilang orang korupsi. Masjid tidak pernah bilang orang korupsi. Hindu tidak pernah bilang orang korupsi. Pengunjuk rasa sempat bersih tegang dengan aparat. Namun aspirasi mereka akhirnya diterima Ketua DPRD Mimika. Pelaksanaan aksi menyampaikan aspirasi. Yang untuk kegiatan ini kami melibatkan 400 personil yang terdiri dari kami Polres Mimika, kemudian dari teman-teman Brimob Batalion di Pelopor, kemudian dari rekan-rekan TNI. Kegiatan ini kita maksudkan untuk menjamin situasi dan kondisi di Kabupaten Mimika tetap selalu dalam kondisi yang kondusif. Kalau ini memang sudah ada surat pemberitahuannya yang disampaikan oleh koordinator aksi, yang disampaikan kepada kami pihak Polres Mimika. Mereka menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan ada beberapa poin yang menjadi tuntutan dari mereka. Pembangunan gedung gereja Kingmi Mil 32 dilakukan Bupati Mimika. Namun KPK menduga ada indikasi penyelewengan anggaran yang menimbulkan kerugian negara hingga 200 miliar rupiah. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dampak kenaikan harga BBM, nelayan di Pantai Lampu 1 dan Binaloka, Merauke lebih banyak berdiam diri di rumah. Mereka memilih menghemat bahan bakar solar bila tangkapan ikan tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nelayan mengaku harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menjalankan perahu, sementara hasil tangkapan tidak menutupi ongkos yang dikeluarkan. Pak Herman, ini kan harga BBM naik, nah bagaimana tentang nelayan ini bagaimana? Setengah mati juga Pak, karena harga BBM juga naik, jadi nelayan setengah mati turun. Oh, banyak yang tidak turun ya tadi kan? Banyak yang tidak turun. Kalau harga ikan sekarang naik juga? Tidak, tetap saja begitu. Coba ke harga ikan naik sedikit kah, berapa kah, harga 60 kah? Jadi rencananya mau kasih naik juga harga ikan? Iya, rencananya begitu. Harga berapa rencananya mau kasih naik berapa? 50.000 kah? Jadi berapa dia? Ya 50.000 yang Iya, tadi bagus ya? Dari 50.000 ke 60.000. Oh gitu. Setengah mati nelayan juga kasihan. Harga BBM naik, sekalian. Nelayan punya setengah mati turun juga ini. Jadi tidak ada yang turun ini, Di? Tidak ada, gara-gara BBM saja naik ini. Harganya terlalu... mati juga cuaca juga tidak baik. Nelayan di wilayah ini berharap agar kenaikan harga BBM ini diikuti pula dengan kenaikan harga ikan, sehingga mereka bisa mendapatkan pemasukan yang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi Pamong Praja Merauke membongkar sejumlah lapak pedagang yang ada di Jalan Libra Selasa kemarin. Pembongkaran lapak itu karena lapak yang didirikan tak memiliki izin. Selain tidak punya izin, Pemkab juga melarang pedagang berjualan di kawasan Libra karena Libra adalah area bebas pedagang. Ya, kegiatan hari ini kita penertiban pedagang kaki lima di Taman Libra. Artinya sesuai dengan perda kami tentang tertib, setiap orang badan dilarang mendirikan bangunan atau jualan di tempat ini. Artinya secara SOP kami sudah melaksanakan teguran lisan, teguran pertama tertulis, teguran kedua tertulis, tapi yang bersangkutan tidak mengindahkan ya. Kami sebagai tugas pokok kami sebagai penegakan perda
melaksanakan penegakan keputusan atau peraturan bupati, ya kami melakukan tindakan seperlunya, yaitu melakukan penertiban ini. Nah, selain pembongkaran tempat jualan ini, apakah ada sanksi yang lain untuk diberikan sama? Ya, artinya kita masih persuasi, pembinaan, artinya barang-barang kita tidak merusak, cuma kita membantu membongkar, penertiban kita ke kantor. Nanti ketika yang bersangkutan datang silahkan diambil, tapi dengan pernyataan tidak akan mengulangi berjualan di sini. Ini kan Taman Libra, wajahnya Merauke, apalagi yang bersangkutan sudah membangun MCK dan lain sebagainya, itu kan sudah sangat melanggar, artinya dengan perda yang ada. Kami secara persuasi melakukan tugas lisan, datangi tiap malam, bahkan Pak Kasat sendiri yang sama-sama menegur, tapi tidak ada indikasi mentaati teguran itu. Ya kami melakukan tindakan penertiban seperti ini. Sukito menghimbau warga tidak lagi berjualan di kawasan Libra dan akan mengenakan sanksi tegas jika sewaktu-waktu kembali ditemukan pedagang liar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Mimika telah selesai menggelar rekonstruksi kasus mutilasi terhadap 4 warga di Timika. Rekonstruksi menghadirkan 9 pelaku, 6 diantaranya tentara. Dari hasil rekonstruksi, ditemukan sejumlah fakta baru, antara lain salah satu pelaku warga sipil berinisial J. Dalam BAP mengaku menikam 2 korban, namun dalam reka ulang berbeda. Penyidik akan terus mendalami kasus ini dengan terus memeriksa 3 orang warga sipil terkait kasus pembunuhan tersebut. Memang pada saat pelaksanaan rekonstruksi yang sudah kita laksanakan kemarin, ada beberapa fakta baru yang kita temukan yang berkaitan dengan peranan daripada masing-masing TSK. Ya, sebagai bentuk tindak lanjut dari penemuan fakta-fakta baru itu, jadi dari penyidik sudah melakukan pemeriksaan tambahan. Ya, jadi itu fakta baru yang sudah ditemukan, kita tindak lanjuti dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan lanjutan. Seperti saya contohkan satu ya, saudara C. Ya, awalnya dia tidak mengakui bahwasanya dia ikut melakukan penganiayaan di tempat kejadian Budi Utomo. Tapi pada saat rekonstruksi ada beberapa saksi yang menyampaikan bahwa saudara J ini ikut melakukan penikaman. Nah, dari itu makanya kita langsung lakukan pemeriksaan tambahan terhadap saudara J. Termasuk juga saksi-saksi yang menerangkan bahwa saudara J pada saat kejadian itu melakukan penikaman. Untuk sementara, untuk yang satu kan masih DPO ini, yang saudara R. Memang dari keterangan saksi-saksi, peranan dari saudara R ini sangat aktif sekali. Ya, mulai dari perencanaannya yang bersangkutan ikut, sampai pada saat pelaksanaan eksekusi juga ikut, pada saat mutilasinya ikut, pembuangan ikut, sampai pembakaran juga yang bersangkutan ikut aktif. Ya, berupa menyiapkan bensin yang digunakan untuk melakukan pembakaran. Termasuk juga saudara R ini yang menjadi penghubung dengan pihak korban. Ya, yang menjalin komunikasi dengan pihak korban ini adalah saudara R. Ya, saya mohon doanya mudah-mudahan tim kami sampai sekarang juga masih bekerja di lapangan untuk bagaimana bisa cepat mendapat daripada saudara R. Keluar dari Kabupaten Mimika, ya kita juga sudah melaksanakan penyekatan-penyekatan, ya baik yang keluar lewat jalur perairan ataupun yang akses jalan keluar lewat udara. Ya kita sudah melakukan penyekatan dengan menempatkan personil-personil di situ. Ya, sekiranya nanti kalau memang ada indikasi keluar, ya yang bersangkutan bisa kita amankan. Polisi saat ini juga masih memburu seorang lagi pelaku yang merupakan otak pembunuhan terhadap 4 warga di Timika. Tim dari Polres Mimika bersama TNI terus melakukan pengejaran. Pelaku diduga masih berada di kota Timika dan petugas memantau seluruh akses laut maupun udara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan pemuda sesorong raya dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di kota Sorong.
mereka melakukan pengerukan di sejumlah sungai dan drainase yang tidak bisa dijangkau menggunakan alat berat. Ratusan pemuda ini lebih memilih membantu pemerintah daripada berunjuk rasa menolak kenaikan BBM. Menurut para pemuda, percepatan penanganan banjir di Kota Sorong sangat penting karena menyangkut kehidupan warga. Memang ini menjadi concern kami di Kota Sorong karena beberapa minggu belakangan ini sedikit saja ada curah hujan yang tinggi maka terjadi banjir. Ini merupakan keterpanggilan dari kami semua, warga masyarakat Kota Sorong, khususnya pemuda. Harapan kami semoga ini menjadi langkah awal buat pemuda dan masyarakat Kota Sorong guna membantu kerja pemerintah dalam penanggulangan bahaya banjir. Sementara itu, 2 kelurahan di Kota Sorong saat ini sudah tidak lagi kebanjiran karena sungai dan drainase sudah dikeruk alat berat. 2 alat berat dikerahkan Dinas PUPR Papua Barat untuk mengeruk sungai dan drainase yang dangkal akibat dipenuhi sampah dan lumpur. Kepala Kelurahan Palputih dan Rufei berterima kasih kepada pemerintah provinsi karena sudah menerjunkan alat berat sehingga ratusan keluarga yang ada di 2 kelurahan tak lagi kebanjiran. Pribadi dan juga warga Kelurahan Palputih, kami sangat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak PJ Gubernur Papua Barat, kemudian juga Dinas PU Papua Barat, Kementerian PU, Bapak PJ Wali Kota yang sudah membantu untuk melakukan tanggap cepat siaga untuk mengatasi musibah ini sehingga persoalan banjir ini bisa diatasi pada masa tanggap darurat ini. Ke depan kita akan selalu bersinergi, bekerja sama sehingga masyarakat ini bisa terhindar dari berbagai masalah yang terjadi, teristimewa masalah banjir dan tanah longsor yang ada dan terjadi di Kota Sorong. Saya mewakili warga saya yang berdomisili di bantaran Kali Rufei ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah sangat tanggap cepat untuk menanggulangi masalah banjir di Kota Sorong, terutama di Kelurahan Rufei. Dan harapan kami ke depan mungkin ada peningkatan kali ini mungkin kasih tinggi dan lain sebagainya. Kelurahan Palputih dan Rufei dihuni 341 keluarga yang setiap kali hujan turun, rumah mereka tergenang banjir. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas PUPR terus mengeruk sungai dan drainase di masa tanggap darurat 14 hari sejak banjir terjadi 23 Agustus lalu. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Puluhan pemuda Merauke mengikuti sosialisasi yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi di salah satu kafe Selasa kemarin. Pelajar dan mahasiswa dibekali tentang cara menyaring berita sehingga mereka tidak mudah terprovokasi. Didik, perwakilan Kominfo yang menjadi pemateri mengatakan generasi muda wajib bermedia sosial dengan baik dan tidak termakan berita bohong. Bisa memanfaatkan yang kita berikan hari ini. Karena di era digital ada rumusnya bahwa yang pertama kita mengetahui suatu informasi, maka kita adalah orang pertama yang berpeluang untuk maju. Jadi disitulah saya harapkan generasi muda Merauke bisa menjadi pelopor untuk provinsi Papua lainnya di dalam hal kemajuan, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Nah, hari ini kita memberikan pembekalan untuk di bidang pengelolaan informasi. Dunia tadi MC sudah menyampaikan dunia TikTok, dunia lain-lain itu berada di generasi sobat-sobat semua kan. Kominfo juga menghimbau pemuda di Papua Selatan untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mendapat penghasilan dari medsos. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan anak membadati markas Satrol TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke untuk mengikuti khitanan gratis yang digelar TNI dalam rangka HUT ke-77 TNI Angkatan Laut.
Kegiatan bakti sosial bidang kesehatan ini juga digelar TNI Angkatan Laut serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari HUT TNI Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 10 September. Nah, ini kegiatan hari ini kebetulan kegiatan bakti kesehatan yang dilaksanakan dari Sabang sampai dengan Merauke. Sedangkan di Merauke sendiri yang sudah mendaftar dan sudah dilaksanakan yaitu untuk donor darah jumlah 200 personil, tetapi terus bertambah karena banyak juga yang dari aparat Pemda, TNI Polri, dan kawan-kawan yang ingin secara sukarela menyumbangkan darah. Terus untuk Kitan yang terdaftar 150 sekarang sedang dilaksanakan, dan di Rumah Sakit Angkatan Laut sudah dilaksanakan pembersihan karang gigi sampai sekarang masih berlangsung yaitu 100 personil. Kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut yang ke-77. Selain hitanan sosial, juga digelar donor darah yang diikuti seluruh tentara, baik darat, laut, dan TNI Angkatan Udara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.